Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Allah yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena tuntunan tangan-Mu, kami boleh sampai kepada akhir tahun gerejawi pada hari ini. Kami datang beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus. Sinarilah kami dengan wajah-Mu, agar kami hidup dalam sukacita, menyongsong masa depan yang telah disediakan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kita angkat pujian padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita bangkit berdiri.
Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujudkannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatanmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, ayat 1 tambah ayat yang kelima. Suaramu ku dengar. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Minggu ini kita peringati tahun akhir gerejawi dan sekaligus memperingati anggota jemaat kita yang sudah meninggal. Hari ini kita mengenang jemaat yang kita kasihi yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Dengan ini kami akan bacakan jemaat kita yang meninggal. Pertama, Yohanes Leo Saragi, meninggal 19 Februari 2020, bumikan tanggal 20 Februari 2020 di Urung Raya. Yang kedua, Tommy Sitio, meninggal tanggal 24 Februari 2020, bumikan tanggal 26 Februari 2020 di Medan. Yang ketiga, Bapak Situa Jalamer Saragi, meninggal tanggal 1 Mei 2020 dan dikebumikan tanggal 2 Mei 2020 ke Matang Siantar. Yang keempat, Inang Rustrina Boru Purba, meninggal tanggal 10 Mei 2020,
dikebumikan 11 Mei 2020 di Medan. Yang kelima, Mike Flora Purba, meninggal tanggal 18 Mei 2020 dan dikebumikan tanggal 19 Mei 2020 di Medan. Yang keenam, Bapak Situalerdin Pur Saragi, meninggal tanggal 29 Mei 2020 dan dikebumikan 30 Mei 2020 di Bintang Raya. Yang ketujuh, Loli Alfi Borunenggolan, 23 Juni 2020 dan dikebumikan tanggal 24 Juni 2020 di Pematang Siantar. Yang kedelapan, Inang Rustina Boru Tampu Bolon, meninggal tanggal 29 Juni 2020 dan dikebumikan tanggal 1 Juli 2020 di Medan. Yang kesembilan, Etan Yido Sirait, meninggal 10 Juli 2020 dan dikebumikan tanggal 10 Juli 2020 di Medan. Yang ke-10, Ramina S. Boru Saragi, meninggal tanggal 31 Juli 2020 dan dikebumikan 2 Agustus 2020 di Raya Bayu. Yang ke-11, Bapak Marben Silagan, meninggal tanggal 15 Agustus 2020 dan dikebumikan tanggal 16 Agustus 2020 di Medan. Inang Lindung H. Boru Hutapea, meninggal tanggal 24 Agustus 2020 dan dikebumikan tanggal 26 Agustus 2020 di Hutabayu, Sibutuan. Yang ke-13, Bapak Dermando Purba, meninggal tanggal 30 September 2020 dan dikebumikan 1 Oktober 2020 di Taman Eden. Yang ke-14, Indra Yanferdi Sinaga, meninggal tanggal 2 Oktober 2020, dikebumikan tanggal 2 Oktober 2020 di Simalingkar B. Yang ke-15, Inang Dame Nursinta Boru Purba, meninggal tanggal 11 Oktober 2020, dikebumikan tanggal 13 Oktober 2020 di Urung Raya. Yang ke-16, Bapak Tono Mabes Magirsang, meninggal tanggal 23 Oktober 2020 dan dikebumikan tanggal 24 Oktober 2020 di Medan. 17, Bapak Situa Eka Bernat Purba, meninggal tanggal 1 November 2020 dan dikebumikan tanggal 3 November 2020 di Panombean. Sekianlah beberapa anggota jemaat kita yang tinggal dalam 1 tahun ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hari ini Bapa, kami di rumah-Mu Bapa, mana tadi kami telah membacakan Bapa beberapa anggota jemaat yang telah Kau panggil Bapa. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan Bapa, biarlah Bapa berikan mereka kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, agar mereka selalu tabah menghadapi cobaan ini. Serahkan mereka ke tangan-Mu Tuhan, agar mereka juga selalu berserah diri kepada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan tidak terlarut dengan kesedihan. Biarlah mereka untuk hari-hari akan mendatang bisa berkumpul bersama kami untuk beribadah, walaupun melalui ibadah online ataupun di rumah kami masing-masing Bapa. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa juga Tuhan buat situasi dan keadaan negara kami saat ini Bapa. Kita tahu Bapa, COVID-19 melanda seluruh dunia Tuhan, termasuk kami di Medan Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan untuk ini Tuhan, biar Engkau jauhkan kami dari penyakit ini Tuhan, agar kami selalu bisa sehat dan bisa beribadah memuliakan nama Tuhan. Seluruh kami juga yang ambil bagian pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, agar kami juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya Tuhan. Dari ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya juga Engkau berkati kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan kesehatan daripada-Mu saja.
Sebentar kami Bapak akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar kami juga semua yang hadir bisa mendengarkan dan jemaat-Mu di rumah juga Tuhan bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Pendeta kami, anak dan istrinya juga Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, doa dan permohonan kami Tuhan. Nah, Tuhan, sebelumnya ini Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, agar tidak terhambat berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah dalam doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar lawan lain menghina, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerahnya, buat kasihnya yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Walaupun hari-hari ini kita masih mengalami banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Oleh karena kondisi global yang menakutkan, mengkhawatirkan setiap kita. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita dan memelihara kita. Itu sebabnya hari-hari ini mari kita lebih sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada sumber segala kehidupan, yaitu Allah sendiri. Karena kita tahu bahwa Allah lah yang berdaulat dalam setiap aspek hidup kita. Di tangan Tuhanlah kehidupan dan di tangan Tuhanlah kematian. Oleh sebab itu kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Berjalanlah dengan iman dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang
kita ambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46, Saudara. Dengan perikop judul dari yang diberikan oleh LAI adalah penghakiman terakhir, saudara-saudara. Tadi barusan kita mendengar nama-nama yang telah dipanggil oleh Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa Alkitab katakan di akhir zaman bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan akan dibangkitkan oleh Allah terlebih dahulu. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini ada kabar baik bagi kita, saudaraku, yang kita akan dengarkan khotbah hari ini. Sekali lagi dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai 46. Saya akan baca untuk kita semua, bersama-sama kita mendengarkan dan menyimak. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara, pasal ini memberikan kita sebuah gambaran tentang penghakiman terakhir, dan saya menambah sedikit bagian yang penting, yaitu ketika kita bicara tentang penghakiman terakhir, itu adalah pengharapan untuk orang benar, saudara. Jadi penghakiman yang terakhir itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi justru sesuatu yang membahagiakan, menjadi suatu pengharapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, pasal 24 dan pasal 25 dari kitab Matius ini adalah firman Tuhan yang berhubungan dengan, saudaraku, penjelasan tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Tentang
berakhirnya dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti di pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44, kita diingatkan sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, bahwa agar setiap kita yang percaya pada Tuhan untuk berjaga-jaga. Dalam ayat 44 pasal 24 itu dikatakan, saudaraku, hendaklah kamu siap sedia. Dikatakan hendaklah kamu siap sedia. Kedatangan Tuhan dikatakan tidak kamu duga. Tidak satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Seorang pun, bahkan Yesus sebagai manusia, dia berkata anak pun tidak tahu. Tetapi kedatangan Tuhan itu pasti menjadi satu pengharapan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Nah, kalau hari ini terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia dalam kondisi yang menakutkan, tapi saudara dan saya orang yang percaya pada Tuhan tidak perlu takut, saudara. Karena apa? Karena kehidupan kita ada di dalam Dia. Kedatangan Tuhan yang tidak diketahui oleh semua orang, tidak diduga-duga, Alkitab katakan, itu justru menjadi pengharapan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan katakan, mari kita tidak takut satu sisi, tapi kita harus berjaga-jaga. Menjaga kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang yang siap sedia pada kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, bukankah sorga menjadi tujuan hidup saya dan saudara? Ya, bukankah itu menjadi doa kita, itu menjadi kerinduan kita? Bahwa kita sadar bahwa dunia bukan menjadi tempat tinggal saudara dan saya. Tapi sorga adalah menjadi tujuan hidup saya dan saudara. Saya ketika membaca ayat ini adalah satu peristiwa yang dinanti-nantikan setiap orang yang percaya. Mari kita lihat dalam ayat 31 di pasal 25 tadi. Dikatakan begini, saudaraku. Apabila anak manusia datang, dalam kemuliaannya. Saya tidak bisa membayangkan peristiwa itu, saudara. Bagaimana kita memvisualisasikan, membayangkan tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan. Dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dikatakan maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini peristiwa yang menakjubkan, saudara. Seandainya saudara hidup pada masa kedatangan Tuhan kedua kali, saudara akan memandang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, saudara. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab Tesalonika dikatakan, saudara, bahwa ketika Tuhan datang, Dia akan datang di awan-awan. Dan Alkitab katakan orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang mati dalam Tuhan akan mati di bagasa debata. Orang yang mati dalam Tuhan dikatakan akan bangkit terlebih dahulu, menyongsong Tuhan. Setelah itu katanya orang-orang yang masih hidup itu akan diangkat oleh Tuhan seketika menyongsong Dia di awan-awan. Saya merasakan sebuah peristiwa yang menakjubkan, saudara. Dan itu yang membuat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap tekun iring Tuhan. Untuk tetap pegang harapanmu di hadapan Allah. Walaupun saudara mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan di dunia. Alkitab katakan memang dunia ini tempat air mata, saudara. Dunia ini tempat di mana kita mengeluh. Tempat di mana manusia mengalami kesusahan. Tapi dalam kondisi apapun, saudara dan saya harus tetap setia pada Tuhan. Saya ingin mencoba menggabungkan satu ayat untuk menjelaskan dalam Matius pasal 25 ayat 31 ini. Saya baca dalam Matius 16 bagi kita. Mari kita lihat sebentar Alkitab kita. Dalam Matius pasal yang ke-16, saudara. Di ayat yang ke-27 dikatakan begini, saudara. Dalam Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang yang tekun iring Tuhan,
orang yang setia iring Tuhan, orang yang tetap memegang Tuhan, tetap percaya pada Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara, Alkitab dikatakan begini, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bahkan dalam Matius pasal 19, saudara, ini ayat sebuah pengharapan bagi kita. Saya tidak pernah khawatir dengan kondisi dunia ini, saudara. Sebagai orang percaya, saya tidak akan pernah khawatir apapun. Karena saya tahu kehidupan dan kematian itu ada di tangan Tuhan. Sehebat apapun kita menjaga diri kita, saudara. Sehebat apapun gizi yang kau makan. Kalau Tuhan yang menentukan, tidak ada yang bisa membatalkan, saudara. Tetapi kalau Tuhan ada di kehidupan kita, ada di tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Mari kita lihat dalam Matius pasal 19. Dikatakan begini di ayat yang ke-28, saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, perhatikan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini istimewanya kita sebagai anak Tuhan. Saudara, mari kita hari-hari ini tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Amin. Tetap saudara-saudaraku berpengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Ada janji Tuhan. Orang yang mengikut aku, kata Tuhan, yang setia iring Tuhan, di waktu kedatangannya kedua kali, orang percaya akan duduk, dikatakan, menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku, mari kita dalami kembali dalam Matius pasal 25 berhubungan dengan penghakiman dan menjadi pengharapan orang-orang yang benar, saudaraku. Coba kita lihat, saudaraku, dalam firman Tuhan ini, kita akan belajar dari kebenaran. Ada satu kunci di ayat 46 dalam Matius pasal 25 tadi. Dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar. Ada kata kunci, orang benar. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, ini kunci yang akan kita telisik hari ini. Bagaimana kita sebagai orang benar akan menikmati satu kondisi yang mulia pada kedatangan Tuhan kedua kali. Mari kita lihat seperti apa kehidupan orang yang benar itu. Mari kita lihat ayat yang ke-32, saudaraku. Yang di atas. Lalu semua bangsa, dikatakan, akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang pertama, saudaraku, orang yang benar itu adalah orang yang berpengharapan kepada Yesus. Alkitab katakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya. Dikumpulkannya di hadapannya. Artinya, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu ingat bahwa satu-satunya yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan. Dunia ini tidak bisa lagi Bapak Ibu harapkan. Tidak ada. Kita tidak bisa mengharapkan apapun lagi. Kekuatan kita kah? Apapun dalam kondisi hidup kita ini, saudaraku. Bahwa Yesuslah satu-satunya menjadi pengharapan kita. Inilah yang akan membawa kita kepada kemuliaan di masa penghakiman ketika penghakiman itu datang. Yaitu ketika orang-orang percaya senantiasa berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus adalah pengharapan bagi seluruh dunia. Satu-satunya yang bisa membawa kita kepada keselamatan kekal itu adalah
hanya Yesus. Di luar Yesus, semua akan binasa. Oleh karenanya saudaraku, mari kita memegang teguh pengharapan. Saudara harus berbahagia menjadi orang Kristen, saudara. Saudara harus berbahagia menjadi orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Berbahagialah karena saudara sudah percaya pada Tuhan, saudaraku. Ya, satu kali para murid-murid pulang penginjilan, saudara. Pulang dari penginjilan, lalu mereka lapor sama Tuhan. Mereka bilang begini, Tuhan, kami baru pulang penginjilan, kami melihat mujizat, kami melihat orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Lalu mereka berbahagia sekali karena perkara mujizat itu. Tapi saudara, apa jawab Yesus? Yesus tidak seperti mendapat laporan itu berbahagia. Yesus justru memberi jawaban yang sangat berbeda. Dia katakan begini, berbahagialah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau saudara berpengharapan kepada Yesus, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tadi baru kita dengar sekali lagi dibacakan orang-orang yang kekasih kita. Mungkin mereka adalah ibu kita, bapak kita, anak-anak kita. Mungkin mereka ada saudara kita yang hari ini, tahun ini dipanggil. Saudara, kalau anak-anak dan orang-orang yang kita kasih itu percaya pada Tuhan, mereka menikmati satu kehidupan yang kekal. Alkitab katakan, berbahagialah kamu kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Orang benar adalah orang yang berpengharapan kepada Yesus. Itu sebabnya saudaraku, hari ini kita harus memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena dunia membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus. Dunia tidak membutuhkan uang, tapi sebenarnya Yesuslah yang dibutuhkan oleh dunia. Oleh karena itu saya dan saudara harus mempunyai sebuah tanggung jawab. Karena Yesus menjadi pengharapan dunia. Dan saudara harus menyampaikan kabar baik kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah sebuah pengharapan. Bukankah dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat 15-16 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam kitab yang lain dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang yang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Sebagai orang benar, saudara berpengharapan kepada Tuhan, mari bagikan kehidupan saudara kepada orang lain. Bahwa di dalam Yesus, saudara mendapatkan kehidupan yang kekal, saudaraku. Oleh karena itu saudara, itu menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita bersama. Untuk kita beritakan kabar baik kepada semua orang, karena dunia membutuhkan Yesus. Karena dunia membutuhkan Tuhan. Karena dunia membutuhkan nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Siapa yang memberitakannya? Saya dan saudara. Sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus adalah pengharapan bagi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, mari kita lihat ayat yang ke-23. Ketika ayat yang ke-33 saudaraku. Ketika penghakiman datang, apa yang terjadi saudara? Ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Akan ada pemisahan di penghakiman terakhir. Dalam satu kandang saudara, tidak semua domba, ada kambing juga. Di sebuah ladang, tidak semua gandum, ada juga lalang. Termasuk di tengah-tengah kita. Ya, walaupun Bapak Ibu lihat ada pakaian-pakaian datang ke gereja dengan pakaian yang cantik-cantik, ya, dengan makeup yang bagus. Saudara-saudara, itu tidak semua domba. Kecuali yang di sini semua pasti domba semua. Amin. Ya, tapi Alkitab katakan dalam satu kandang itu tidak semua domba, tapi sebagian kambing.
Siapa kambing itu saudara? Adalah orang Kristen yang tidak pernah bertobat. Di sebuah ladang, tidak semua katanya gandum. Tapi ada lalang di sana. Ya, satu kali murid-murid begini bilang, "Guru, apakah tidak lebih baik kita cabut lalangnya? Kan gandum yang kita tanam. Kenapa ikut lalang tumbuh? Kami cabut aja lah ya Tuhan." Tuhan bilang, "Enggak, jangan kau cabut. Nanti kalau kau cabut rusak yang lain. Gandumnya juga rusak. Biarkanlah pada masa panen nanti, pada masa penghakiman, itu akan dipisahkan." Saudara, ini punya makna yang luar biasa. Beberapa hal yang saya temukan dari perenungan ayat ini adalah, saudara-saudara, yang pertama, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Diberi Tuhan kesempatan untuk kita bertobat. Diberi Tuhan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan jadi kambing, saudara. Jangan jadi lalang. Alkitab katakan di akhir zaman akan dipisahkan. Kambing ditaruh di sebelah kiri, domba ditaruh di sebelah kanan. Waktu panen, itu sama-sama dicabut, tapi ketika sudah dipanen dipisahkan. Lalang akan dipisahkan untuk dibakar, gandum akan dipanen. Kenapa hari ini kambing belum tidak dipisahkan? Kenapa lalang tidak dipisahkan? Karena kita semua orang dikasihi oleh Allah. Bukankah dalam kitab Petrus dikatakan Tuhan tidak menginginkan kematian semua orang. Tuhan ingin pertobatan untuk semua orang. Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan berikan kita kesempatan setiap hari untuk mengubah hidup kita. Setiap hari saudaraku, saya menyampaikan satu renungan singkat melalui live streaming. Saya selalu katakan dalam setiap renungan itu, saudara, ini hari yang baru. Tuhan berikan kita kesempatan. Setiap hari adalah anugerah. Setiap hari adalah kesempatan. Bukan karena saudara sehat maka saudara bangkit dari tidurmu. Bukan. Bukan karena saudara kuat fisikmu maka saudara bangkit dari tidurmu. Tidak. Tapi sesungguhnya Allah sedang memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, kambing tidak akan dipisahkan dari domba hari ini. Lalang tidak akan dipisahkan dengan gandum hari ini. Tapi nanti pada masa penghakiman, kambing akan dipisahkan dari domba, lalang akan dipisahkan dari gandum. Tapi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat. Mari kita bertobat saudara-saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi bertobat sungguh-sungguh saudara. Jadi orang Kristen yang benar. Menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang hidup berdasarkan firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara menjadi orang Kristen, tunjukkan saudara jadi orang Kristen dimanapun berada. Mau di perusahaan, mau di kantor, mau di rumah, di tetangga saudara. Tunjukkanlah saudaraku, Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk berubah. Tuhan berikan kesempatan kita untuk bertobat. Yohanes memulai pelayanannya, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memulai pelayanannya, dia berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Paulus, Petrus memulai pelayanannya dengan berkhotbah, bertobatlah. Saudara dan saya hari ini, mari kita memperbaiki hidup kita. Kalau hari ini kita masih ada, masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan, adalah supaya saudara dan saya bertobat. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, mari kita ambil kesempatan ini. Mari kita kalau masih kambing, pelan-pelan berubah menjadi domba. Mari kita mengalami metamorfosis saudara. Dari kambing berubah menjadi domba. Izinkan setiap hari Tuhan mengubah hidupmu dan hidup saya menjadi domba. Yang ketiga saudara,
Apa kebenaran yang kita temukan? Di ayat 34 dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudaraku, yang ketiga, hanya orang yang berbuah yang menerima kehidupan yang kekal. Sekali lagi firman Tuhan katakan, hanya orang yang berbuah. Hanya orang yang berbuah yang menerima kehidupan yang kekal. Yang tidak berbuah ditebang, kata Tuhan. Ya. Yang tidak berbuah ditebang. Banyak sekali ayat-ayat berkata, saudaraku, yang tidak berbuah akan ditebang. Yohanes ketika dia berkhotbah, saudara, di tepi sungai Jordan, dia berkata, hai kamu keturunan dari ular beludak, dia katakan. Kamu tidak bisa lari dari hukuman yang Allah sediakan. Bertobatlah dikatakan, dan kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dicampakkan ke dalam api dan akan dibakar. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang berbuah. Supaya ketika peristiwa kedatangan anak manusia datang ke dunia, saudara, saya itu menjadi satu pemandangan yang indah dan saudara menikmati sebuah berkat oleh karena kesetiaan kita dalam ikut Tuhan, saudara. Oleh karena itu, semua kita sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Tidak ada pilihan bagi orang Kristen, dia harus berbuah. Wajarlah, normallah, tanaman yang kita tanam itu berbuah. Satu kali ada satu perumpamaan yang disampaikan Yesus. Satu orang pemilik kebun anggur katanya. Di tengah-tengah kebun anggur itu ada pohon ara. Dan katanya pemilik ini lihat dari jauh. Pohon ara ini tumbuh dengan subur, dengan daun yang begitu lebat. Tapi ketika didekatinya, pohon aranya tidak berbuah. Lalu pemiliknya bilang begini kepada pekerjanya. Ini pohon tak berbuah, tebanglah. Untuk apa dia hidup kalau tak berbuah? Lalu pemilik itu bilang begini, Tuhan, izinkan aku merawatnya 1 tahun lagi. Aku akan memupuknya, aku akan merawatnya, aku akan menjaganya. Tahun depan, kalau Tuhan datang dan tidak berbuah, tebanglah. Tuhan selalu berikan kesempatan kita menjadi orang Kristen yang berbuah, teman. Sahabatku, kekasih Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Sekali lagi ada banyak ayat-ayat di Alkitab, saudaraku, menjelaskan bahwa orang Kristen harus berbuah. Kalau tak berbuah, tak ada gunanya, saudara. Untuk apa hidup kalau tak berbuah? Oleh karena itu, Tuhan menantikan buah, saudara. Karena itu yang dirindukan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap katanya ranting yang melekat pada pokok itu, dibersihkannya. Dan ketika dibersihkan katanya, ranting itu akan berbuah lebat. Bahkan di ayat itu dikatakan, dengan demikian orang tahu bahwa kamulah muridku. Berbuah, saudara-saudaraku, adalah kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, orang yang berbuah akan menerima hidup yang kekal. Mari kita dorong kita semua sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Mari kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Tapi buah yang kita hasilkan harus buah yang manis, saudara. Jangan buah yang asam pula, ya. Nanti kalau saudara membaca Yesaya pasal yang ke-5, ada peristiwa yang luar biasa juga di sana. Ya, dikatakan pemilik kebun anggur menanam pohon anggur di bukit, di tempat yang subur, dibangun menara jaganya. Yesaya pasal 5 nanti saudara bisa baca. Lalu dibikin bedengan-bedengannya, disiapkan tempat pemerahannya. Lalu katanya musim panen tiba. Itu pemilik kebun anggur bahagianya luar biasa bahwa akan memanen buah anggur yang manis. Tapi tiba masa panen, saudara tahu.
diperasnya anggur itu, Alkitab katakan buahnya asam. Kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah manis. Amin. Mendatangkan berkat bagi orang lain. Waktu kau lihat istrimu, dia menjadi istri yang manis karena berbuah. Kau tidak marah, kau tidak gondok, kau tidak protes, kau tidak menyesal menikah dengan dia. Ada orang yang menyesal menikah dengan pasangannya karena buahnya asam melulu. Ya. Asam melulu, saudara. Ya. Datang ke gereja, malas orang datang ke gereja karena ketemu dengan orang yang buahnya asam. Ditanya kenapa gak ke gereja? Oh, aku gak mau ibadah sesi pertama, mau sesi kedua aja. Kenapa? Aku malas ketemu dengan si anu itu. Bikin malas aja. Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang berbuah. Amin. Ketika kita menjadi orang berbuah, kita akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita temukan, saudara? Dia 40 dikatakan begini, 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu di ayat 45 dikata begini, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yang keempat, pelajaran yang penting hari ini adalah hiduplah berorientasi kepada kekekalan. Hiduplah berorientasi kepada Allah. Pusat hidup kita jadikan Allah. Berorientasi kepada kekekalan, saudaraku. Ada banyak orang hidup tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan sorga, saudaraku. Ayat ini menjadi contoh bagi kita. Untuk kita hidup berorientasi kepada kekekalan. Kalau saudara menikah, menikahlah untuk berorientasi kepada kekekalan. Bukan semata-mata kepada dunia keinginan dagingmu. Ketika kau bekerja, bekerjalah berorientasi pada kekekalan. Bukan semata-mata kau dapat uang dan kekayaan di sana. Ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah, berpikirlah bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Allah yang berorientasi kepada kekekalan. Saudara dan saya harus ingat, ayat ini, waktu Tuhan datang, katanya raja itu datang. Dia bilang, kapan kau datang? Tidak kami layani. Kapan kau datang? Tidak kami sambut. Kapan kau datang? Tidak kami beri sambutan yang meriah. Kapan kau datang? Tuhan bilang begini, ketika aku lapar kau tidak kasih aku makan. Ketika aku haus kau tidak kasih aku minum. Ketika aku telanjang kau tidak kasih aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing kau tidak berikan aku tempat di mana aku tinggal. Kenapa saudara? Karena banyak orang melakukan sesuatu bukan berorientasi, tidak berpusat kepada Tuhan. Termasuk ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, menyanyilah untuk Allah. Katakan amin. Ketika saudara melakukan sesuatu, bahkan ketika saudara masak untuk keluargamu, masak. Jangan kau bilang, bikinlah garamnya banyak, asa syukur rohana tua, biar gak suka dia sama aku. Lalu kau bikin garamnya banyak. Ya. Dan sengaja kau bikin nasimu setengah mentah, setengah malala. Supaya tak suka dia sama kau. Saudara, lakukan semuanya dengan orientasi kepada Tuhan. Kalaupun kau benci dengan orang itu, lakukan bahwa kau sedang melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Ketika kau sedang marah, lakukanlah bahwa kau sedang melakukannya untuk Tuhan. Orang ini, kalau orang Jawa bilang kecelek, saudara. Ketika orang miskin datang, dia tidak peduli. Ketika orang yang sedang telanjang datang, dia tidak peduli. Dia hidup untuk kesenangan dirinya, dia hidup berfokus kepada dirinya, dia hidup berfokus kepada kesenangan dagingnya, saudara. Tapi ketika masa penghakiman datang, dia menjadi terkejut, saudaraku. Saya percaya ini orang Kristen, saudara. Ini orang Kristen.
Mungkin orang yang rajin ke gereja. Mungkin salah satu adalah anggota KUR. Oh jangan, mudah-mudahan tidak saudara. Kalau kita melakukannya tidak untuk Tuhan, maka semua yang kita lakukan menjadi tak ada gunanya. Ini teladan bagi kita. Lakukanlah segala sesuatu orientasinya kepada Allah. Bukankah dalam Kolose pasal 3 dikatakan, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, mau profesi apapun kita saudara, mau bangunankah, mau supir angkotkah, anggaplah penumpang itu adalah orang-orang yang percaya sebagai orang yang harus dilayani. Ya. Maka dikatakan kau akan mendapat upah dari Tuhan. Dan dikatakan ayat itu, tetapi orang benar akan hidup kekal. Tetapi orang-orang yang jahat dikatakan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Hari ini saudaraku ada 4 kebenaran yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita saudara-saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Pada masa penghakiman itu, jadikan Tuhan Yesus jadi pengharapanmu satu-satunya. Jangan lepaskan imanmu dari Tuhan, apapun yang sedang saudara hadapi. Yang kedua, ingat akan ada pemisahan antara domba dengan kambing. Bertobatlah saudaraku. Mari kita perbaiki kualitas hidup kita. Dan yang ketiga, hanya orang yang berbuah yang akan menerima kehidupan yang kekal. Jadilah orang Kristen yang berbuah. Dan yang keempat, hiduplah yang dimana hidup kita berorientasi kepada Allah, kepada kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saudara-saudara tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pengharapan kepada Dia. Walaupun ada banyak tantangan dan masalah, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Satu kebenaran yang hidup dalam diri kami, untuk mengingatkan kami tentang kedatangan Tuhan kedua kali, untuk menghakimi. Bapa, biarlah kami dapat merespon dengan baik, supaya kami menjadi orang Kristen yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang sadar bahwa kami harus bertobat sungguh-sungguh. Jadilah kami orang Kristen yang berbuah lebat. Dan biarlah kami hidup senantiasa berorientasi kepada kekekalan, kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu. Peliharakanlah semua umat-Mu di dalam kasih karunia-Mu. Proteksilah semua jemaat-Mu, umat-Mu dengan darah-Mu. Lindungi oleh anugerah dan kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa menggunakan hari yang ada pada kami untuk selalu mengucap syukur dan datang di hadirat-Mu. Kami percaya bersama dengan Tuhan hidup kami akan berbeda. Bersama dengan Tuhan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan, kekekalan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Tak membawa apapun juga.
Mari kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus akan menutup ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Tetaplah mengabarkan landasan iman, percaya dan pengharapanmu kepada setiap orang. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah